ikut-ikutan ya guys. Aku gak ikut-ikutan. Aku ingin membalas membaca aja komen-komen kalian guys. Ada yang pengen tahu isi. Waduh, tahu isi ya. Takutnya kalau aku ngomong tentang makanan dari sendiri, nanti bocil-bocil, "Bang, kok puasa ngomongin makanan bang?" Nanti aku digeruduk masa ya. Mario jualan takjil. Enggak jualan takjil aku. Aku menerima ya. Aku sih menerima sumbangan sih guys. Es buah sih kalau dipatungin sampai 100 orang sih kenyang sih aku sih. 4.000 Sanji dari Alex ber-4 meter. Pesan Sanji the One. Thank you Sanji. Thank you ya Sanji ya. Nanti habis ini lagi antri. Nanti kalau misalnya bisa langsung masuk, nanti masuk ya. Antara match ke-4 atau enggak match ke-5 bangku. Ditunggu ya bangku ya. Di 4 antri, di 5 sih main. Jadi kalau misalnya nanti bisa dipercepat ku info. Cuma kalau misalnya enggak paling di 5. Oke. Ditunggu ya Bang Alex Bram ya. Ditunggu ya bangku. Oke guys, kita lihat lagi Sembiring ya. Ini jadi salah satu pemain yang tadi permainannya sih konsisten sih guys, nyulitin dan bisa dibilang ngeselin ya buat tim lawan. Namun langsung dijadikan Kasbo Prilis untuk langsung terkena satu first ball, tapi seorang Han malah terkena sebuah tembakan dan cukup dalam. Bahkan satu pasifnya Han berhasil ternyata memanfaatkan dan poin keeper sama pun terjadi buat pasukan dari tim EPOS di game kali, dan satu buah clearance langsung dilakukan sehingga pengacara kartu apakah berhasil dipegang di saat Den pun juga kini memilih pulang, nggak bisa memaksakan dan kini malah mencoba untuk membuat seorang Super Mei bergerak sendirian memasangkan dengan poin kill pertama. Kita lihat apakah seorang Joyori juga harus berhasil ditumbangkan di sana, namun lihat di area bawah Ryuma pun juga masih berhasil untuk mendapatkan poin kill, memperkuat sebuah keunggulan yang saat ini sudah berhasil didapatkan pasukan dari EPOS di area early game. Dengan pengambilan Karas Bullet Wonder yang juga akan terjadi. Kita lihat pengambilannya harus mau berhasil didapatkan seorang Lasso kali ini. Namun terdesak, seorang Lasso pun gak berhasil kabur. Dengan gengkingan yang berhasil cukup kuat dipaksakan oleh pasukan dari EPOS. Kita lihat dengan tim fight yang memang luar biasa banget sih dari teman-teman tim EPOS di area early game ya. Ini ngebuat dari segi permainan mereka, apakah bakal membuat sebuah kemenangan ya bisa dilakukan dengan cepat. Dengan Ryuma juga kini bersiap mencoba menunggu satu buah sontekan tambahan yang mungkin bisa dia lakukan. Tentunya Ryuma menjadi jungler andalan untuk mertua ya. Wah, ini bakal jadi pemain yang cukup penting. Dengan kini kita lihat mencoba untuk memberikan satu buah sing, tapi sayangnya serang Den pun harus ngising. Poin kill terjadi dan tap soulblade pun kini dilakukan langsung mencoba mengenai serang Joyur yang apakah harus malah dijadikan sebuah targeting. Efek stun pun masih terkonek dengan bantuan serang Koze mencoba membuka entropy dengan hell power yang juga kini berhasil untuk diambil serang Koze. Kita lihat apakah ada poin kill tambahan yang berhasil dibuat oleh pasukan dari tim EPOS. Dengan Sembiringnya juga kini punya kesempatan untuk bisa membuka satu buah pengambilan karahan yang ternyata gagal dilakukan. Masih ada Den yang ternyata cukup kuat untuk jadi sebuah badan menggagalkan serangan yang harusnya teman-teman dari tim EPOS bisa untuk lakukan ya. Bang Gears abis ini mau pakai slotnya Bang Ryan kah buat main? Tapi Bang Ryan abis ini udah booking, cuman orangnya kagak ada Bang Gears. Tiga platingan yang masih cukup baik. Kita lihat lanjut lagi dalam gameplay. Dan berhasil untuk melakukan sebuah platingan yang cukup cepat. Ryuma berhasil juga mengambil sebuah buff, mencoba bersiap memberikan satu buff sontekan Vanitas yang sebenarnya akan dijadikan sebuah penyerangan tambahan. Vanitas gak cukup kuat untuk bisa bertahan. Dijadikan satu buah sontekan untuk bisa langsung ditumbangkan, tapi sayang Ryuma pun juga harus terkena satu buah pengambilan. Dibalas dengan Sembiring yang berhasil membuka poin kill lagi. Manen sawit, wah agak serem ya manenin sawit ya. Thank you Bang. Jadi nanti ditunggu ya. Kalau fixnya sih 5-6. Cuma kalau misalnya nanti ada dipercepat bisa di 4-5 ya. Ditunggu Bang Alex Bram atau Bang Sanji ya.
es campur, bocil-bocil es campur menyerang kah guys. Decimation, apakah bakal langsung digunakan? Dimas Bros mencoba buka rank Sandstorm-nya. Cukup kuat seperti bertahan dengan Decimation yang ternyata dari sang Supreme berhasil diaktifkan. Dan bantuan Times of Blade pun berhasil menerjang, membuat double kill pun berhasil terjadi bersama dengan serangan Han yang juga berhasil membuka sebuah double kill di area pos sana. Luar biasa, teman-teman dari Simi Pos bergerak perlahan dan memastikan bahwa dominasi bisa untuk mereka lakukan dengan memperkuat juga sebuah pengambilan ke arah sebuah turtle yang kini sepertinya akan mencoba untuk diambil oleh seorang Ryuma. Main 2 game, siap bang, ditunggu ya bang, antara 4 atau 5, terus juga atau di 5 atau 6. Waduh, diajak ngabuburit, enak banget sih guys. Aku juga nanti kalau andaikan off live kayaknya sih aku pengen ngabuburit, kayaknya seru sih guys. Lihat-lihat risol ya, risol kering ya kan, terus hitam ya kan, minyaknya sabrek-abrek, kayaknya seru sih guys. Kita lihat teman-teman dari tim RRQ mencoba memanfaatkan lagi ke sebuah penyerangan, tapi ada satu penculikan yang kini apakah berhasil membuat serang dan melakukan pengambilan, tapi ada bantuan ternyata dari sang Superman yang juga berhasil untuk mengaktifkan lagi satu buat Decimation-nya. Dan kini mencoba menerjang ke bagian depan sana dan berhasil memberikan sebuah follow up ke serang Joyuri yang juga harus tertumbangkan di match kali. Dan sayangnya ya, hanya menyisakan 2 orang pemain aja dari pasukan tim RRQ yang kini juga harus tertekan dengan beberapa buff yang juga berhasil diambil, apalagi dengan adanya seorang Han yang cukup nakal dari segi permainan, dengan terus mencoba untuk membuka Abyssal Hero-nya untuk bisa mengenai beberapa pemain di bagian depan. Han bergerak jadi pemain yang juga sampai saat ini belum bisa ditumbangkan ya, bersama dengan serang Kuzi dan juga serang Superman yang cukup Spartan dari segi permainan guys. Kita mulai mencoba memberikan satu buah rotasi. Kuzi bakal mencoba untuk menakutkan sepertinya serang Sembiring, tapi ada shot berhasil terjadi, bahkan serang Kuzi tercoreng langsung satu buah point kill. Dengan kini serang Lasso pun juga masih mencoba menembak. Rima pun harus mencoba survive. Beberapa pengambilan Karaba pun juga saat ini sedang dimainkan. Dengan kita lihat opsi untuk bisa menghancurkan turret di tengah, apakah berhasil terjadi untuk pasukan dari tim Pos di sana? Dengan wave ini yang kini bakal dibawa seorang Ryuma, sebuah platingannya pun masih cukup baik untuk bisa digunakan. Kita lihat bakal mencoba untuk memanfaatkan turtle yang berikutnya untuk bisa didapatkan tentunya. Kita lihat turtle apakah berhasil terkunci untuk pasukan dari tim Pos. Bisa kita lihat Dimas mencoba untuk perlahan ke arah sebuah turtle kah, mungkin bisa memberikan penyulitan, tapi Dead Sonata kini akankah berhasil mengenai. Di saat Eternal Welcome tadi juga sempat juga berhasil untuk memberikan penculikan dan harus membuat serang Dimas pun gagal bertahan, dan Sembiring pun juga harus mendapatkan sebuah surprise dengan terus magic damage dan juga berkombo-kombo dengan Decimation from Superme yang kini udah berhasil ternyata membawa 5 point kill. Kalau kita lihat dari segi permainan, Superme ya seperti biasa lah guys. Dari segi permainannya mendominasi dengan agresivitas yang dia punya, apalagi dengan item-item yang kini juga berhasil diambil kayak si Hilbert dan Hunter Strike. 2 item penting untuk bisa ngasih damage yang brutal buat teman-teman dari tim biru yang saat ini sepertinya harus menerima lagi seorang pemain untuk bisa terkena eliminasi. Vanitas pun harus menunggu respon, tapi penghancuran ke arah objektif turret ini udah berhasil didapetin ternyata oleh pasukan dari tim Pos, dan ini bakal membuat mereka apakah dengan cukup aman bisa membuat pengambilan ke arah Lord diciptakan ya. Dengan Den yang juga kini sedang mencoba memberikan satu buah platingan tambahan membantu Superme, dan kini mulai ada pergerakan di bagian atas. Apakah dengan gankingan yang akan teman-teman dari Maraki bisa lakukan, bisa membuat ada pemain dari pasukan tim Pos yang hilang, tapi sayangnya serang Sembiring pun juga harus terkena pembalasan. Berhasil membuka pick up karahan, tapi harus membuat dirinya pun juga diamankan, sehingga kerugian ya harus masih terjadi buat teman-teman dari Maraki yang juga kini bakal mencuri kejar dengan penghancuran karat turret yang juga akan dipegang, tapi Rima pun mencoba mempermulus sebuah pergerakannya. Times of Blade pun terjadi dengan batu serang Kozi. Kita lihat sebuah entropi pun mencoba mengenai, tapi serang Superme terlalu jadi pemain yang masuk ke bagian dalam, dan damage turret pun cukup dalam. Perlahan mencoba untuk membuat serang Superme tumbang, tapi kita lihat ada satu buah retribusi yang juga berhasil terconnect. Sembiring mencoba untuk mengejar, dan Superme bisa jadi ancaman, tapi lihat bantuan Han pun kini datang dengan entropi yang juga bakal dipersiapkan serang Kuzi. Mencoba untuk menyapu bersih beberapa pemain di bagian depan sana, dan 2 hilang begitu saja.
Begitu luar biasa teamfight yang dimainkan oleh pasangan tim EPOS. Dan kayaknya RRQ udah harus nggak bisa buat mainin teamfight dengan Death and Welcome. Akan berhasil terjadi lasso. Yang punya space tadi untuk bisa kabur pun juga gagal untuk bisa dilakukan. Bahkan Rima pun kini masuk, tapi ada sebuah Dragon yang juga harus mengenai dirinya. Dan harus membuat Rima pun hilang untuk kedua kalinya. Speed push sih harus jalan jadi terbaik sih buat teman-teman tim RRQ yang nanti bakal menyulitin pergerakan dari tim EPOS untuk kesulitan buat bisa maksain dari segi teamfight-nya ya. Karena kalau misalnya kayak gini teamfight-nya benar-benar oke banget dari tim EPOS dan akan sangat sulit untuk bisa dipatahkan ya. Ada slot gak? Ada slot di 5 palingan guys. Dengan Lord yang kini bakal mencoba diambil. Pasukan dari tim EPOS punya persiapan yang harus mereka lakukan untuk di game yang kali ini. Dengan zoning yang juga harus mereka buat terlebih dahulu. Kita beberapa pemain dari pasukan tim RRQ pun juga sedang menunggu di sana. Abis Hiroto terkonek ke arah serang Joyuri yang kini mencoba untuk kabur. Perlahan mulai mencoba untuk selamat, tapi Ring Sestram pun juga sedang dilakukan. Mencoba hindari bisa lihat hero yang ternyata berhasil terkonek di serang Han, membawa pengambilan tambahan yang ternyata berhasil untuk dilakukan oleh pasukan dari tim EPOS dan ngebuat mereka ini sepertinya bakal lebih enak lagi karena mereka udah berhasil menghilangkan Roamer atau mungkin XP laner ya. Tadi si Dimas bermain di mana ya? Kayaknya di Roamer gak sih guys? Bahkan satu sontekan dari serang Din yang memasukkan masuk ke bagian depan, harus memaksakan pengambilan pun berhasil dilakukan bersama dengan Joy Yuri yang juga kini harus tertumbangkan. Dua orang pemain tersisa dan Lord pun mulai masuk dan bersama dengan sang sembiring yang juga terlalu jauh, Ryuma pun berhasil memenangkan BM situation ya. Bang Mar mau nitip gorengan sama es buah gak? Waduh, tadi sih aku udah dikasih es buah banyak banget sih guys. Boleh kalau mau ngasih es buah guys, es buah tapi yang ada susunya ya, biar makin manis seperti senyum dia ya. Wah, ada slot gak? Ada di 5. Base-nya kini bakal mulai dihancurkan oleh teman-teman dari tim EPOS yang kini mulai perlahan masuk ke bagian dalam. Dengan adanya pengambilan kemenangan yang akankah teman-teman dari tim EPOS langsung berhasil lakukan. Pengacara ke arah sebuah base di bagian bawah pun ternyata berhasil juga dilakukan duluan. Maximum charge tadi mencoba mengenai, bantuan entropi pun juga berhasil terjadi. Mencoba memberikan lagi sebuah dominasi untuk pasukan dari tim EPOS di game yang kali, bahkan membuat pasukan dari tim RRQ nggak akan tenang ya dari segi permainan. Apalagi dengan terus dari segi agresivitas terus dilakukan, ini ngebuat pasukan dari tim lawannya pun sulit berkembang. Dan sembiring kayaknya tadi udah mencoba untuk mendengar ya sebuah masukan dengan mencoba untuk memainkan sebuah speed push, tapi kayaknya nggak akan kasih mudah juga di Koze. Karena kalau kita lihat Koze pun berhasil melahap langsung dengan entropinya, tentunya bisa main aman juga seorang Koze, sehingga berhasil membuka lagi pengambilan ke arah teman-teman dari tim EPOS di sana. Ya juga kini kita lihat ada satu bot invite tambahan yang apakah berhasil untuk mengenai teman-teman dari RRQ kembali. Mega kill pun terjadi dengan satu sontekan lagi, berhasil untuk mengenai sarang Joyuri yang mungkin bisa dijadikan sebuah pilihan di saat sebuah maksimum charge. Masih juga dilakukan sarang lasso, mencoba menunggu momen untuk melakukan sebuah comeback karena memang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi dengan base turret di bagian atas yang juga akhirnya berhasil dihancurkan, membuat kesempatan kemenangan dari pasukan tim RRQ pun semakin pudar untuk terasa. Dan the shot ternyata masih berhasil dimanfaatkan di sana dan Super Me harus kini diamankan untuk yang kedua kalinya. Dan salah satu pemain yang belum sama sekali ditumbangkan pun udah nggak ada ya dari pasukan tim EPOS. Dengan hanya satu kali kita lihat dari seorang Dan kini tereliminasi, bergerak perlahan, memiliki dua ability yang juga cukup tebal, bakal mencoba untuk memompa semangat lagi untuk pasukan tim EPOS melakukan satu buah kemenangan dengan Han yang juga berhasil membuka sebuah pengambilan, tapi serang sembiring pun juga harus dijadikan sebuah korban dan masuk ke bagian dalam dengan bantuan entropi. Serang Koze akankah berhasil untuk membuat wipe out pun terjadi. Buset Bang Gears, thank you Bang Gears. Wah, ditambah lagi kak guys es buah kita guys. Makasih ya teman-teman ya, ini kayaknya belum puasa aku sudah kenyang bro. Dikasih es buah terus ya teman-teman ya. Mes 501 6 sisa 1 7-3, 8-3. Cuma nggak tahu guys, itu mainnya di jam berapa ya. Kalau udah dibuka kemungkinan Nestra ya teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman dari tim EPOS berhasil untuk membawa langsung sebuah gamenya dan harus membuat RRQ pun berhasil dikalahkan di game yang kali ini. Dan kemenangan pun langsung terjadi dengan dominasi yang begitu kuat dan membuat
nggak banyak melakukan sebuah pergerakan ya untuk bisa mengamankan sebuah kemenangan atau mungkin bisa membawa gamenya ke arah late dulu ya. Gimana guys, terbantai-bantai ini guys. Pembantaian lulus sensor dari teman-teman tim EPOS ya guys ya. Dengan 3 coklat dari Lasso, Dimas Bros dan Vanitas. 2 siapa dari seorang Sembiring dan juga Joyuri. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya ada seorang Kuze yang berhasil melakukan MVP. Dengan Han, Den dan Rima yang juga bermain dengan sangat baik. Luar biasa kerjasama yang berhasil dimanfaatkan. Halo Kak Archie. Dengan seorang Superman juga berhasil melakukan sebuah silver. Tapi layak emas gak sih guys? 7 poin kill, cuman mati 2, asisnya 3. Menurut kalian layak dapat emas gak? Menurutku sih layak sih guys. Meskipun ada data-data yang lain ya, yang mungkin bisa kita lihat aja guys. Halo Refki. Kayaknya karena nggak pernah nge-push ya, sama jarang partisipasi fightnya, ini nggak buat Superman dapat silver guys. Oke, lo guys, memang guys sulit sih guys. Itu team fightnya sulit sih guys. Ngamuk ya teman-teman dari tim EPOS ya. Mereka bergerak perlahan, mendominasi, agresif juga permainan mereka. Dan memang tipe permainan mereka ya, kalau tipe permainan pemain ya yang udah ku tahu ya. Superman ini agresif kalau Superman ya. Kalau Z ini sebenarnya ngikutin lawan. Kalau Han aku pernah lihat beberapa kali ya. Cuman biasanya emang pakai mage sih dia. Jadi masih belum tahu. Kalau Den nyesuaiin lawan juga. Ryuma kayaknya emang lagi pengen buat fast game gak sih guys? Ryuma guys, kayaknya Ryuma kelamaan nunggu di lobby, makanya dia sangsing ya. Jadinya langsung auto ngising ya. Kita lanjut ke game yang berikutnya guys.